Indonesia yang akan membagikan sejuta info. Seperti yang kita ketahui bahwa generasi milenial dan generasi Z mendominasi di daerah sekitar kita di tahun 2025 ini. Yang lebih mendominasi yaitu dalam aspek teknologi dan aspek hobi. Tetapi dari teknologi dan hobi paling mendominasi ialah dari aspek hobi. Nah, hobi dari generasi milenial dan generasi Z itu bermacam-macam, mulai dari memasak, kemudian berenang, kemudian ada berolahraga dan nge-gym. Tetapi dari semua itu yang paling banyak dilakukan oleh generasi Z dan milenial ialah berolahraga. Karena seperti kita tahu, berolahraga dapat meningkatkan daya tubuh kita dan dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Nah, kebetulan pada hari ini ada rekan kita yang sedang menonton pertandingan antara SMA Katolik Santos Stanislaus melawan SMA 2 Surabaya. Silakan Vino, bagaimana keadaan di sana? Terima kasih Saudara Vino. Untuk sekarang saya berada di UNER Kampus C yang akan menyaksikan pertandingan antara SMA 2 Surabaya melawan SMA Katolik Santos Stanislaus. Bisa kita dilihat ada semata dengan berwajib kuning dengan SMA Katolik Santos Stanislaus menggunakan baju putih yang akan memulai pertandingan pada hari ini. Mari kita saksikan. Kita sekarang bersama dengan pemain SMA Santos Stanislaus dengan Bapak atau coach dari SMA Santos Stanislaus yang telah melakoni pertandingan melawan SMA 2 Surabaya. Oh ya, sebelumnya boleh tahu nggak dengan coach siapa ini? Dengan coach Erik. Nah, ini kaptennya Pak ya? Ya, Kalau boleh tahu kaptennya siapa namanya ini? Princess. Oh, Princess. Oke. Dari pertandingan ini bagaimana nih Pak dengan chemistry yang dilakuin oleh SMA Santos Stanislaus? Apakah sudah berjalan dengan sangat baik atau bagaimana Pak? Ya cukup lah karena basket perempuan SMA kan itu kan baru awal, jadi cukup baik lah. Oke, baik. Bagaimana dari kaptennya Princess sendiri mengenai pertandingan melawan SMA 2 Surabaya? Apakah sulit? Sulit. Sulit ya? Ya. Kalau boleh tahu ini, sulit dalam hal apa sih? Dalam misalnya dari shootnya, layup atau dari musuhnya sendiri? Chemistry-nya belum dapat. Oh, chemistry-nya belum dapat ya. Oh ya, kalau boleh tahu selama pertandingan ini persiapannya itu sudah berapa lama sih? Dan sesulit apa sih? Kok persiapan kita baru 1 minggu aja. Oke. Baiklah, dari Coach Pak Erik, bagaimana sih perilaku anak-anak ketika diatur ketika latihan itu? Ya cukup unik ya karena anak-anaknya kan belum dari hatinya sendiri. Kalau sudah dari hati pasti mereka punya ada niatan tersendiri. Ya, oke, baiklah. Terima kasih dari Coach Erik dan dari Kapten Princess. Terima kasih, silakan kembali. Baiklah, terima kasih Serafino atas informasinya. Seperti kita tahu dari pertandingan antara SMA Katolik Stanislaus melawan SMA 2 Surabaya sangatlah ketat karena dari kedua sekolah tersebut membawa nama baik sekolah mereka untuk memenangkan sebuah kejuaraan. Baiklah, sekarang kita berlanjut ke berita selanjutnya mengenai atlet dari Banyuwangi yang memenangkan sejumlah pertandingan tenis meja. Silakan Revani. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Herban Yafliasikin di sini yang akan membawakan berita tentang atlet di Banyuwangi. Ya, tim tenis meja Banyuwangi memastikan akan menurunkan 6 atlet pada gelaran Porprov Jatim Juni mendatang. Setelah melalui seleksi ketat, ke-6 atlet yaitu Ricky Sadewa Bimantara, serta Muhammad Faris Hakim, Ahmad Masyur, Gisela Asti Chania, Auli Putri Salsabila, dan Gabriela Natali Wijaya dipastikan masuk ke dalam kontingen tenis meja Banyuwangi. Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau bisa disingkat dengan PTMSI Banyuwangi rencananya akan menurunkan atlet di kelas tunggal, ganda, bergu, dan mix. Ketua PTMSI Banyuwangi
Muhammad Sabik Irwan mengatakan, butuh waktu untuk bisa mengerucutkan atlet yang akan dikirim untuk mengikuti Porprov. Pihaknya harus melakukan sejumlah proses, termaksud bernegosiasi untuk mempertahankan salah satu atlet yang akan diambil di kabupaten. 6 orang ini sudah fix kita akan memaksimalkan mereka. Sementara ini teknik pukulan dan spin kita optimalkan selama puasa, kata Irwan. Selain memasukkan para atlet ke dalam TC yang dipusatkan di Uniba, Gunung NU Rogo Jampi, dan Glenmore, Irwan juga meminta para atlet tetap berlatih di luar jam permusatan latihan. Artinya dalam seminggu penuh ini atlet terus berlatih untuk bisa dapat menjuarai Porprov. Sekian berita dari saya. Saya Rifandi Afliasikin, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih atas infonya mengenai atlet yang sangat berpengalaman dalam tenis meja yang memenangkan banyak sekali pertandingan tenis meja. Sekarang kita berlanjut untuk membahas mengenai inovasi dari kurikulum Merdeka yang dianggap kurang efektif dan akan dirubah menjadi kurikulum yang lebih baik dari kurikulum Merdeka. Sekarang rekan kita ada di tempat kejadian mengenai perubahan atau inovasi mengenai kurikulum Merdeka yang akan diubah menjadi lebih baik. Silakan Dun, bagaimana keadaan di sana? Selamat pagi pemirsa, di sini saya Brandon Endun akan menyampaikan sebuah berita tentang di dunia pendidikan. Nah, di sini Kemendikbudristek akan mencoba prototipe baru untuk kurikulum baru di 32 sekolah yang berbeda di Indonesia. Nah, kurikulum yang ini adalah penyempurnaan dari kurikulum Merdeka yang sebelumnya yang sudah diterapkan di ribuan sekolah di Indonesia. Nah, kelebihan dari kurikulum yang baru ini adalah lebih fleksibel untuk guru dan siswa sendiri. Nah, maka dari itu Kemendikbudristek akan melakukan uji coba di tahun ajaran baru di 2024-2025 di 32 sekolah yang berbeda. Nah, kurikulum Merdeka ini juga lebih baik daripada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Maka dari itu Kemendikbudristek akan memperbarui atau mengupgrade kurikulum yang baru ini agar menjadi kurikulum yang lebih baik lagi. Oke, di sini saya juga ada orang untuk saya wawancarai bagaimana pendapatnya untuk masalah kurikulum baru ini. Oke, di sini saya sudah ada dengan Bapak siapa ini? Oh, iya, saya Evan di sini. Ya, kenapa ini? Ini untuk bagaimana pendapat Bapak tentang kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka yang di-upgrade untuk bisa lebih baik lagi. Bagaimana pendapat Bapak? Oh ya, ya di sini menurut saya sendiri dari kurikulum Merdeka yang baru ini ditetapkan ini juga menurut saya sih bagus untuk para murid ya. Jadi para murid juga nggak dari materinya aja, dikembangin juga dari presentasi, cara ngomong, karena kan di dunia kerja juga mereka perlu skill itu supaya kalau nanggepin orang itu gimana sih, supaya mereka tahu cara ngadepin orang. Setiap orang kan punya cara ngadepinnya masing-masing gitu kan. Jadi makanya menurut saya kalau kurikulum ini dikembangkan terus-menerus juga akan membuat para pelajar itu menjadi lebih maju dan lebih berkembang di masa depannya. Jadi tidak kaget juga pada masa masuk kuliah atau pada masa nanti masuk ke dunia pekerjaan. Oke, berarti menurut Bapak Evan ini kurikulum yang baru ini lebih baik lagi ya Pak Evan ya? Iya, sangat bagus sekali, sangat mendukung para pelajar kita sih sebenarnya. Oke. Untuk harapan Pak Evan untuk kurikulum yang terbaru ini apa? Untuk harapannya sendiri, saya sih berharap para murid juga lebih semangat dalam belajar, karena kan nggak semua materi juga disampaikan dengan detail, cuma dasar-dasarnya aja. Tapi dari itu kita juga bisa berkembang dari banyak hal, dari baca buku sendiri atau mempelajari dari web yang ada. Oke, terima kasih banyak Terima Pak kasih. Evan. Oke, sekian dari saya pemirsa. Terima kasih, maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian kata-kata. Saya Brandon Endun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.